Coaching dengan model CARE adalah pendekatan yang berfokus pada empati, kepedulian, dan pengembangan diri. Model ini sangat cocok digunakan untuk membangun hubungan yang mendalam dan bermakna. Manfaat penggunaan model CARE: yang pertama, membangun hubungan yang kuat dan aman. Di sini menciptakan rasa saling percaya yang tinggi ketika seorang coach memulai dengan koneksi yang tulus. Coachee atau orang yang di-coach akan merasa dihargai, didengar, dan merasa aman. Rasa aman ini membuat mereka tidak takut untuk berkata jujur mengenai kekurangan dan kelebihan tentang masalah yang dihadapinya. Yang kedua, memahami akar masalah secara mendalam. Melalui tahap penilaian yang menyeluruh, model ini membantu mengidentifikasi masalah yang sebenarnya. Kita tidak hanya melihat apa yang tampak di permukaan, tetapi juga memahami perasaan, hambatan, dan potensi yang tersembunyi dari seorang coachee. Hal ini membuat proses pemecahan masalah menjadi lebih akurat. Yang ketiga, solusi lebih nyata dan tepat sasaran. Karena masalah yang sudah dipetakan dengan baik, respon atau tindakan yang direncanakan menjadi sangat relevan. Strategi yang disusun bukan sekedar teori dari buku, melainkan langkah-langkah praktis yang disesuaikan dengan kapasitas dan situasi nyata yang dihadapi oleh seorang coachee. Yang keempat, menumbuhkan kemandirian. Manfaat terbesar dari model CARE adalah pemberdayaan coach. Tidak memberikan jawaban langsung atau mendikte apa yang harus dilakukan. Sebaliknya, seorang coachee dituntut untuk menemukan solusinya mereka sendiri. Hal ini meningkatkan rasa percaya diri dan membuat mereka lebih mandiri dalam menghadapi masalah di masa depan. Tantangan penggunaan model CARE. Yang pertama, memerlukan waktu dan proses yang lebih lama. Karena model CARE bukanlah metode instan untuk menyelesaikan masalah dalam satu kali pertemuan. Ini membangun kedekatan, emosional, dan rasa percaya membutuhkan waktu. Jika coach atau organisasi terburu-buru mengejar hasil yang cepat, model ini tidak akan berjalan dengan efektif. 2. Sulitnya menahan diri untuk tidak menggurui atau memberikan jawaban solusi dari masalah yang dihadapi. Tantangan terbesar bagi seorang coach adalah mendengarkan tanpa harus memberikan solusinya. Tetapi seringkali saat kita melihat seorang coachee yang sedang kebingungan, kita refleks ingin langsung memberikan bantuan atau memberikan suatu solusi. Nah, di sini kita harus menahan diri agar tetap menjadi seorang pendengar dan seorang fasilitator untuk membutuhkan latihan dan kesabaran yang luar biasa. Ketiga, ketergantungan pada kesiapan emosional seorang coachee. Model ini sangat bergantung pada keterbukaan. Jika seorang coachee memiliki sifat tertutup atau belum siap secara emosional, proses coaching ini tidak akan berjalan dengan baik. Mengajak seseorang keluar dari zona nyamannya adalah tantangan psikologis yang cukup berat. 4. Resiko kaburnya batasan profesional. Karena model ini berbasis kepedulian atau CARE, ini hubungan yang terjalin bisa menjadi sangat personal. Tantangannya adalah menjaga batas profesional agar sesi coaching tidak berubah menjadi sekedar tempat curhat emosional tanpa arah, atau bahkan membuat seorang coachee menjadi terlalu bergantung pada bantuan seorang coach. Deskripsi sederhana mengenai nilai personal, profesional, dan keterampilan
yang wajib dimiliki untuk menjalankan model care ini. Nilai personal merupakan karakter dari dalam diri yang merupakan fondasi utama. Tanpa karakter dasar yang tepat, model yang berbasis kepedulian atau care ini hanya akan menjadi sekadar formalitas. Empati yang tulus merupakan kemampuan untuk ikut merasakan situasi orang lain tanpa kehilangan arah. Seorang coach harus peduli pada manusia yang dihadapinya, bukan hanya pada hasil kerjanya. Nah, keterbukaan pikiran itu bebas dari prasangka yang tidak menghakimi. Nilai ini membuat seorang coach merasa aman untuk berkata jujur, dan bahkan ketika mereka menceritakan kegagalan atau kesalahan mereka, menjadi diri sendiri yang jujur dan apa adanya. Ketulisan seseorang coach akan memancing keterbukaan yang sama dari sisi seorang coach. Yang berikutnya, nilai profesional itu merupakan prinsip dalam bekerja. Nah, nilai profesional ini mengatur bagaimana hubungan coaching dijalankan secara sehat, etis, dan tetap terarah pada tujuan dan kemajuan bersama. Di sini menjaga kerahasiaan ini adalah harga mati. Ya, semua cerita, keluh kesah, dan rahasia yang dibagikan dalam sesi tidak boleh bocor keluar. Rasa aman profesional ini membangun kepercayaan yang kokoh, menghormati otonomi, menghargai bahwa coach adalah pemilik atas hidup dan keputusannya sendiri. Coach tidak bertindak sebagai bos yang mendikte, atau melainkan sebagai mitra yang setara. Integritas dan batasan yang jelas. Di sini tahu kapan harus peduli secara personal dan kapan harus menarik garis tegas sebagai profesional. Hal ini menjaga agar sesi tidak berubah menjadi tempat curhat emosional tanpa solusi.